Assalamualaikum Ibu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar hari ini Ibu Mira? Alhamdulillah kabar baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Tapi nampaknya Ibu agak kurang ceria hari ini Bu. Nggak seperti biasanya ini Bu. Ada apa ini Bu? Iya, Pak. Karena saya itu memang lagi butuh seseorang membicarakan permasalahan saya ini sebenarnya, Pak. Oh gitu ya. Ya Alhamdulillah sekarang saya agak longgar nih waktu Bu. Jadi bisalah saya ngobrol kita melaksanakan kunci dengan Ibu nanti. Ya. Ya, terima kasih Pak Jadi, ya atas ya. waktunya. Jadi kira-kira ini Bu ya. Apa Ya, yang mau Ibu capai dari hasil ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini? oke. Jadi Pak, saya berharap ya Pak, setelah mengikuti coaching ini, anak-anak lebih bersemangat belajar di kelas saya. Terus selama dalam pembelajaran saya di kelas, anak-anak kan kurang semangat kan Pak ketika pembelajaran di kelas. Jadi saya merasa sedih. Terus saya merasa kurang semangat. Padahal saya sudah menyiapkan berbagai jenis media pembelajaran. Tapi anak-anak itu masih kurang semangat belajar Pak. Jadi saya ikut kurang semangat juga nih Pak. Oh gitu ya Bu. Jadi Bu kira-kira apa ini Bu yang membuat anak-anak kurang bersemangat ini Bu? Hmm, apa Pak ya? Oh iya, saya sepertinya keliru Pak ketika mendiagnosis awal kebutuhan murid. Sehingga media yang saya pakai ini sepertinya tidak sesuai dengan bakat dan minat murid sepertinya Pak. Oh gitu. Jadi ada kekeliruan dalam diagnosis awal itu Bu. Jadi Iya, kenapa bisa seperti itu nih Bu? sepertinya ketika mendiagnosis awal itu Pak, ada beberapa anak nih melihat jawaban temannya. Jadi Oh iya. dengan melihat jawaban temannya sehingga hasilnya ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan bakat minat murid, Pak. Iya iya. Jadi hambatannya itu atau gangguan yang menghalangi Ibu untuk meraih tujuan ini apa itu Bu? Hambatannya itu ada beberapa murid melihat jawaban temannya pada saat mendiagnosis awal kebutuhan murid, sehingga hasilnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, Pak. Oh iya iya. Jadi ini kira-kira nih Bu. Ya Iya. dari skala 1 sampai 10 ini. Jadi posisi Bu sekarang untuk mencapai tujuan ini kira-kira berapa ini Bu? Mungkin posisi saya itu masih di posisi 7 sampai 8 dah, Pak. Oh iya, Mudah-mudahan saya nanti bisa sampai posisi ke-9 atau ke-10 seperti itu, Pak. iya, oh Tapi iya. sekarang ini posisinya masih 7 sampai 8, Pak. Nah, saya yakin nanti Ibu ini bisa sampai posisi 10 ini nanti Bu ya. Amin. Akan Terima saya kasih, lihat Pak nanti. Freddy. Jadi ini kira-kira nih Bu dari permasalahan Ibu ini. Jadi anak-anak kurang semangat, anak-anak ada kekeliruan dalam mungkin dia tadi dalam diagnosis tadi ada yang melihat daripada pekerjaan kawan. Jadi kira-kira apa ini solusinya nih Bu? Jadi solusinya, Pak, saya itu pertama, Pak ya, saya akan berkolaborasi dengan guru BK. Terus yang Iya, kedua, saya akan mengobrol sama anak tersebut untuk mencari tahu hobinya apa. iya. Terus yang ketiga, saya akan melakukan pemetaan ulang kebutuhan murid secara berkala. Misalnya kan Pak ya, 3 bulan sekali. Terus, saya berharap sih dengan adanya pemetaan ulang mungkin akan ada perubahan, pada murid saya tersebut, Pak. Nah ini Bu, bagus sekali ini Bu. Jadi ya Ibu sudah mencoba mencari solusinya. Ya bagus sekali ini idenya ini Bu. Jadi kapan ini mulainya nih Bu? Saya sih berencananya secepatnya, Pak, minggu depan insya Allah. Oh iya iya ya. Jadi minggu depan ya Bu ya. Jadi Iya, kira-kira siapa saja yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan Ibu ini? jadi yang membantu saya itu nanti ada guru BK, habis itu ada, rekan sejawat dan wali kelas. Oh iya. Jadi dengan guru BK ini ya sangat penting ya Bu ya. Ya, Jadi ada nanti saya sejawat, akan ya. wali kelasnya. Terus Bu, tindak lanjutnya setelah kita ini nanti apa ini Bu tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan ini? Tindak lanjutnya nanti saya akan belajar mandiri, Pak, lewat, YouTube, lewat, internet, terus saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya di sekolah, Pak. Oh iya Bu. Ya saya tunggu nanti Bu aksinya Bu nih Bu. Ya Iya, mudah-mudahan ini nanti
anak-anak nanti akan lebih semangat lagi untuk belajar. Amin. Ya dengan Ibu update diri nanti, tadi Ibu katakan akan mengupdate pengetahuan, mungkin Ibu akan belajar lewat YouTube, diskusi Iya. dengan sejawat dan juga dari hal-hal lainnya ini. Sepertinya ini sudah cukup ini Bu, sudah kita mencapai solusi. Ya solusinya sudah ada dari permasalahan Ibu nanti. Sepertinya ini karena waktu juga sudah hampir selesai nih. Ya jadi sepertinya sudah ini Ibu ya. Iya, terima kasih banyak Pak ya sudah mendengarkan curhat saya. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama Bu ya. Ya, Iya, mudah-mudahan kita lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih. amin. Mari kita Iya, tutup Pak. dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Pak. Apa kabar hari ini Bu Mira? Alhamdulillah kabar baik. Bapak apa kabar? Agak Jadwal kurang yang saya baik hari kirim. ini. Agak Semoga lumayan. Pak. Ya, Kan silakan. ini Bu. Jadi Ada yang saya ini kata diputus. kata orang Ya, sekarang ini agak galau ini Bu. Galau. Gelisah ini Bu. Gelisah. Ada Ya, apa, Pak? nah itu Bu. Ada waktu ya Bu? Ini Ada. mau Ya, cerita-cerita sedikit, curhat lah kerahnya Bu. Ada ya Bu ya ya? silakan. Ada waktu, Pak. Silakan, Pak. Alhamdulillah kalau ada Bu. Ada apa? Jadi gini Bu, saya ini Ya. bingung sebenarnya mau dari mana mulainya ini. Mm-mm. Sempat bingung. Ya. Jadi apa ini yang harus saya lakukan? Jadi Bapak bingung ya, apa yang harus Bapak lakukan? Kira-kira tujuan Bu dari pertemuan keluar kita dulu ini dari Jadi kalau bisa ini nanti dapat menyelesaikan masalah saya ini Bu. Ya ada masalah anak-anak saya, anak-anak murid saya di kelas 4 ini ada 2 orang yang punya masalah. Satu orang ini jarang masuk kelas, yang satu orang lagi belum bisa membaca ini. Oke. Jadi itu ya permasalahan Bapak. Iya, Terus silakan Pak Didi udah saya kira-kira jadikan co-host menurut untuk Bapak merekam. dari permasalahan yang Bapak hadapi itu, anak-anaknya itu gimana? iya Bu. Jadi ini saya ini bingung nah Bu. Ya Mm-mm. Silakan. kita ini kan 1 minggu Silakan lagi dimulai. ini akan melakukan penilaian akhir semester atau penilaian Ya. sematim ya Bu. Mm-mm, Sedangkan benar sekali, Pak. ada satu siswa saya ini namanya Angga ini jarang masuk sekolah. Mm-mm. Ya, pelajaran Iya. saya kan saya 1 minggu 1 kali masuk kelas, itu jarang sekali ketemu. Ini dalam 1 semester ini baru 4 sampai 5 kali kami ini ketemu. Jadi ini yang saya sedihkan. Terus yang kedua ada lagi anak saya perempuan ini namanya Rokaya ini juga belum dapat membaca ini. Jadi ini semuanya di kelas 4. Oke. Terus menurut Bapak kira-kira hambatan penyebab siswa jarang masuk sekolah, terus apa sebabnya, Pak? Yang satu belum bisa membaca, kira-kira menurut Bapak hambatan penyebabnya itu apa? Iya, Bu. Jadi ini dari cerita ada kakak kelasnya, kakak kandungnya di kelas 6 dan juga cerita teman-temannya ini. Yang namanya Angga ini ya dia jarang masuk sekolah ini, Bu. Karena di rumah mengasuh adiknya. Jadi ya dia punya adik kecil yang masih balita, sedangkan ibunya kerja dan juga sering ngikut ibunya. Kalau ibunya pergi ke pesta, dia ngikut. Tujuan ibunya mungkin mau untuk mengasuh adiknya ini gitu ke pesta, ngikut ke rewang gitu. Terus yang kedua ini, yang perempuan ini namanya Rokaya ini, ya memang belum memahami huruf-huruf itu aja masih banyak mereka keliru. Jadi belum bisa membaca ini. Mungkin ini karena ya kurang perhatian dari orang tuanya. Karena dia ini di rumah itu banyak saudaranya. Ada 6 bersaudara. Dia juga ini anak kembar ini, Bu. Jadi kurang perhatian dan juga cerita kawan-kawannya ini dia ini sering main terus. Siangnya sibuk main, malamnya kadang-kadang pulang dari main ke rumah, ini main HP di rumah. Jadi ini mungkin ya dia malas belajar gitu. Oh, itu jadi gitu, Pak ya. Jadi belum bisa membaca itu penyebabnya. Kira-kira Bapak tahu nggak penyebabnya? Apa sih penyebabkan dia belum bisa membaca itu? Iya,
mungkin juga dari orang tuanya juga agak kurang perhatian. Jadi belajar juga mungkin sangat sedikit di rumah, apalagi kita di sekolah itu cukup sedikit pertemuannya. Di rumah juga mungkin orang tuanya jarang untuk mengajari anak ini gitu. Jadi dari orang tuanya itu jarang mengajari, Pak ya? Oke. Terus dari skala 1 sampai 10, di mana nih posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan Bapak tuh? Ya, sebenarnya posisi saya sekarang masih di angka 7 sampai 8. Ya, mudah-mudahan nanti meningkat lagi, ya diupayakan sampai angka 10 nanti maunya gitu ya. Amin, ya. Semoga bisa sampai ke angka 10 Pak ya untuk Iya, mencapai iya. tujuan Iya, ini. iya. Ya, tetap semangat Pak ya. Iya, Bu. Oke, lalu bagaimana nih pendapat Bapak Iya, tentang Bu. anak? Jadi saya pernah berkunjung ke rumah Angga ini, tapi Mhm. waktu itu saya lihat memang kondisinya sangat dibutuhkan di rumah ini untuk menjaga adiknya gitu. Dan juga kalau ibunya mau pergi misalnya ke pesta kemana itu, ini anaknya diajak ini untuk mengasuh adiknya gitu. Mhm. Jadi itu, dan juga yang kedua ini juga saya pernah mengunjungi juga berbicara dengan orang tuanya ini memang Mhm. di rumah itu ya sebenarnya anak ini ya agak kurang perhatian karena mungkin anaknya banyak di rumah itu, yang anak yang satu ini kurang perhatian, maka dia masih sulit untuk belajar membaca itu. Oke, jadi karena anaknya banyak, mungkin si Iya, Angga ini kurang perhatian, Pak ya. Karena iya, ibunya ini rewang, disuruh menjaga iya, adiknya juga. Terus kalau seperti itu, bagaimana nih cara Bapak mengatasi masalah tersebut? iya. Jadi kira-kira ini dari saya ini Mhm. sebenarnya ya hal utama pertama yang akan saya lakukan ini Bu, ya saya coba lagi untuk berbicara dengan orang tuanya. Saya menemui orang tuanya, berbicara dengan cara baik untuk mengatasi masalah anak ini. Jadi jangan sampai anak ini nanti terbengkalai sekolahnya gara-gara mengasuh daripada mengasuh adiknya ini. Sebenarnya saya lihat di rumah dia itu ada neneknya juga ini belum terlalu tua sih, belum, dan juga tidak bekerja. Sebenarnya adiknya ini kan bisa dititip dengan neneknya ini. Mungkin itu solusi yang pertama gitu. Terus yang belum bisa baca tadi Bu, ya juga saya mau menemui orang tuanya juga. Jadi bersama orang tuanya kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi meminta orang tuanya agar intensif dalam mengajari anaknya untuk membaca. Dan jangan, harus diawasi, jangan sampai anaknya ini main HP terus. Ya, dibatasilah main HP-nya. Ini ceritanya anak ini sudah dibelikan HP baru juga lagi itu. Oh, HP udah baru lah ya, Iya, masih nanti nggak mau sekolah juga. keasikan ini anak ini untuk main HP di rumah. Jadi mau minta sama orang tuanya untuk ya dibatasi, diawasi anaknya ini. Oke, bagus sekali nih Pak Freddy, Bapak sudah mencari solusinya. Terus selanjutnya bagaimana nih tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Iya, Bu. Jadi rencana saya ya saya segeralah menemui orang tua mereka dari kedua kasus Mhm. ini, membicarakan, berusaha yang pertama tadi anak yang pertama namanya Angga ini saya berusaha memberikan materi karena dia ini ketinggalan materi ini, karena jarang masuk sekolah kan ketinggalan materi. Saya akan Ya, berikan materi kepada anak mungkin dalam bentuk modul nantinya, dan juga untuk mengisi kekosongan nilai ini saya akan berikan tugas kepada Angga ini. Mudah-mudahan nanti nilainya akan berisi ini. Sedih sekali lihat di daftar nilai ini kosong, banyak kosong nilainya Angga. Jadi saya akan berikan tugas supaya ini memenuhi daripada nilai yang kosong ini. Terus juga ya, yang Rokaya ini saya harap nanti ya ada kita punya trik-trik dengan orang tuanya biar anak ini ya bisa membaca lah, ya bisa mengikuti kawan-kawannya untuk sebentar lagi mau ujian ini biar bisa memahami soal-soal ini. Kalau tidak bisa baca nih nanti ya susah dia memahami soal ini. Jadi itu daripada tindak lanjut yang pertama saya laksanakan itu. ya bagus sekali Pak tindak lanjutnya. Terus siapa nih yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan tujuan Bapak? Iya,
Yang pertama ini saya akan melibatkan, ini kan di kelas 4 ini ada wali kelasnya gitu ya. Jadi saya akan komunikasi dengan wali kelasnya untuk menyelesaikan masalah kedua anak ini. Jadi yang kedua juga ini tentu di kelas atas ini kan ada kakak-kakaknya. Yang kedua orang tua ini semuanya ada kakaknya ini. Bahkan yang kembar tadi ada adiknya yang sudah kelas 5 gitu. Jadi untuk mereka saling mengingatkan agar yang Angga tadi rajin untuk sekolah, juga yang Rokaya ini nanti akan insentif untuk belajar membaca, dibantu oleh kakaknya untuk belajar membaca, dan juga kerjasama dengan orang tua yang sangat penting ini, Bu. Oke, bagus sekali Pak Freddy. Memang harus seperti itu ya. Sepertinya Pak Freddy ini sudah menemukan solusi supaya anak ini tidak ketinggalan pelajaran lagi, terus nilainya bagus, dan juga semoga anak yang belum bisa membaca ini akan segera dapat membaca ya Pak Freddy. Oh iya, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu. Sekarang nampaknya udah tenang saya ini. Tadi saya bingung, galau lah. Sekarang udah agak tenang ini, bisa curhat sama Ibu, ngobrol sama Ibu ini. Ya, terima kasih sekali lagi, Bu. Oke, Bapak memang hebat Pak Freddy, pasti bisa. Semangat ya Pak. Ya, alhamdulillah saya agak lega hari ini ya, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Freddy atas waktunya. Ya. Mungkin ini saja yang pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.